Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Imaniah Batubara, NPM 1705160337. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kebangkrutan dengan dosen pembimbing Bapak Boy Padli, SE, MAK. Pertama, pengertian daripada kebangkrutan. Kebangkrutan adalah kesulitan keuangan yang sangat parah sehingga perusahaan tidak mampu untuk menjalankan operasi perusahaan dengan baik. Sedangkan kesulitan keuangan atau financial distress adalah kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal dari kebangkrutan. Analisis kesulitan keuangan akan sangat membantu pembuat keputusan untuk menentukan sikap terhadap perusahaan yang akan mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, perlu dicari model tentang petunjuk adanya perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan mungkin akan mengalami kebangkrutan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui model kesulitan keuangan dan diprediksikan akan mengalami kebangkrutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kreditur. Untuk mengambil keputusan apakah akan memberikan pinjaman ataupun tidak dengan syarat-syarat tertentu atau merancang kebijaksanaan untuk memonitor pinjaman yang telah ada. Yang kedua, investor. Investor akan membantu menentukan sikap terhadap surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Otoritas pembuat peraturan seperti Ikatan Akuntan, Badan Pengawas Pasar Modal, atau institusi lainnya yang membantu untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang bisa melindungi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, itu ada pemerintah, di mana akan melindungi tenaga kerja, industri, dan melindungi masyarakat dari kerugian dan kemungkinan mengganggu stabilitas ekonomi dan politik negara. Yang keempat, auditor. Auditor akan dapat melakukan audit dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan dengan lebih baik. Manajemen. Manajemen akan dapat mengambil keputusan penting yang akan menjadi suatu tujuan terbaik untuk perusahaan. Macam-macam model prediksi kebangkrutan. Yang pertama, model diskriminan analisis. Yang kedua, Altman model. Yang ketiga, Netspikas et al. 2004. Yang kelima, Springate model. Yang keenam, Datastream model. Yang ketujuh, Fulmer model. Dan yang terakhir itu adalah CA score. Tiga, keunggulan dan kelemahan masing-masing model. Hekanoho et al. 1998 melakukan penelitian untuk membandingkan analisis neural network dan memprediksikan kebangkrutan. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan logik analisis memberikan hasil prediksi dengan tingkat keakuratan paling tinggi
untuk jumlah sampel terkecil yaitu 100 perusahaan. Angelina 2004 menyatakan bahwa teknik statistik yang paling sering digunakan untuk menganalisis kebangkrutan bank adalah analisis logit dan MDA. Analisis logit memperlihatkan hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan MDA apabila digunakan untuk tujuan estimasi parameter. Walaupun demikian, untuk asumsi distribusi tertentu, kedua prosedur tersebut menghasilkan estimasi yang konsisten dan estimasi yang menggunakan MDA lebih efisien. Andre 1986 dalam Angelina 2004. Demikian juga halnya penelitian oleh Espabody 1991 dalam Angelina 2004 menunjukkan bahwa model logit cenderung untuk mengalahkan model multivariate diskriminan atau MDA sebagai early warning system di perbankan. Dalam suatu studi kasus kebijaksanaan Bank Indonesia tanggal 13 Maret 1999 terhadap 18 bank berkesimpulan bahwa metode Z-score tidak dapat diterapkan pada dunia perbankan Indonesia karena menghasilkan hal yang bertolak belakang, terutama untuk bank-bank yang dapat beroperasi tanpa rekapitalisasi. Dan ini disebabkan karena model Z-score dibentuk dari studi empirik terhadap industri manufaktur yang tentunya sangat berbeda dengan industri perbankan. Namun, model Z-score sangat efektif untuk dapat memprediksi kebangkrutan 2 tahun sebelum terjadinya kebangkrutan yang sebenarnya, dan untuk beberapa kasus, model ini dapat memprediksi kebangkrutan 4 atau 5 tahun sebelumnya. Hasil penelitian Angelina 2004 membuktikan bahwa model trade recognition memiliki akurasi prediksi yang paling tinggi dibandingkan dengan model MDA dan model logit. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu. Model TR tidak hanya dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kegagalan bank, tapi juga dapat mengetahui bank-bank mana yang akan mengalami kebangkrutan atau kegagalan. Z-score juga dapat digunakan untuk yang pertama, memeriksa kembali calon perusahaan yang akan diakuisisi oleh pemasok dan perusahaan lain untuk mendeteksi masalah keuangan yang timbul dari perusahaan-perusahaan tersebut, yang kemungkinan besar akan mempengaruhi bisnis perusahaan kita. Yang kedua, mengukur tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan melalui informasi yang diperoleh dari laporan keuangan. Sekian atas penjelasannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.